Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat tercinta jamaah Uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Habibullah, di dalam lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di subuh yang indah ini ada suatu pertanyaan dari sahabat kita dari Malaysia. Mari kita dengarkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Selamat bin Sarif dari Melaka, Malaysia. Saya ingin memohon Ustaz Abdul Halim memberi sedikit pencerahan berhubung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innaku yaraka, yang bermaksud hendaklah kamu solat seolah-olah kamu melihat Allah. Soalan saya, bagaimanakah caranya untuk kita praktikkan seolah-olah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekian, terima kasih. Semoga Ustaz Abdul Halim dan keluarga sentiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, hadisnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Namun apabila engkau tidak mampu melihatnya, sesungguhnya ia melihatmu. Shadaqallahul azim. Jadi makna dari hadis ini memang bertahap-tahap, bertingkat-tingkat bagi saudara-saudara kita yang masih duduk di dalam syariat, yang masih berkecimpung di dalam syariat kemanusiaannya, ya bolehlah memaknainya dengan syariatnya. Tidak ada yang salah. Jadi seakan-akan bila di sini
dikaji seakan-akan itu kan seolah-olah itu kan bayang-bayangkan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad pun hadis-hadis pun bisa dipahami secara syariat pun juga bisa dipahami secara hakikatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi saudara-saudara kita yang belum terketuk hatinya, yang belum terhidayai hatinya, berjalan di dalam babakan ilahiyah, masih berkecimpung di dalam syariat-syariat manusianya, masih berkecimpung di syariat-syariat tunasnya, yang berkecimpung masih di dalam linnas, di dalam hatinya, bukan lillah, tapi linnas. Ketika sholat atau ibadah, niatnya memang lillah, akan tetapi prakteknya semuanya linnas, linapsi, yakni manusianya masih menjadi Tuhan, manusianya masih mengaku-ngakui bahwa dirinya yang berkuasa atas syariat-syariat manusianya. Ini pun tidak salah, karena Allah memerankan masing-masing diri manusia dengan sekehendak Allah sendiri. Namun bagi orang-orang yang sudah terhidayah untuk melanjutkan dari syariat menuju toreko hakikat dan marifatnya, bagi mereka yang sudah terketuk ingin mengenal dengan sesungguh-sungguhnya, mengenal Tuhannya sebagai Tuhan yang menguasai, yang menghidupi, yang mewujudkan diri manusianya, maka manusia itu tidak akan puas dengan babakan syariat-syariat manusianya saja. Ini khusus orang-orang yang dipilih Allah, yang terhidayai untuk melanjutkan kepada iman yang sebenar-benarnya iman. Jadi memang manusia itu bertahap-tahap. Ada yang lebih cinta di dalam syariat tunasnya, ada yang lebih cinta lagi. Di sisi lain ada manusia yang cinta kepada syariatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud ihsan itu adalah pertama iman, kedua Islam, dan ketiga ihsan. Jadi ketika sudah iman hatinya, pasti Islam hatinya. Ketika ada iman di hatinya, ketika hanya Allah yang wujud di hatinya, pasti dia selamat Islam. Selamat hatinya dari hal-hal selain Allah. Dan ketika sudah Islam dan selamat, itulah manusia itu ihsan, sempurna kebagusannya, sempurna insan kamil, manusia-manusia pilihan-pilihan Allah, manusia-manusia yang diutus oleh Allah, manusia-manusia sebagai pesuruh Allah, manusia-manusia sebagai Rasulullah, manusia-manusia yang sudah lepas bebas dari belenggu utusan Rasul atau pesuruh hawa nafsunya sendiri. Inilah yang disebut ihsan. Seluruh manusia akan mencapai ihsan, meskipun berbeda-beda prosesnya. Bagi manusia-manusia yang dipilih oleh Allah, bagi manusia-manusia yang diberi petunjuk oleh Allah, ia akan mencari ihsan ini ketika saat hidupnya masih luang waktunya,
Maknanya tidak terjepit, tidak kepepet dengan syakaratul maut. Ketika sakaratul maut belum tiba, ia mencari jalan untuk menebus sakaratul maut. Ia mencari jalan untuk kembali rojiun kepada Tuhannya agar ketika sakaratul maut tidak payah-payah dan tidak disiksa. Ia langsung ketika ajal menjemput, karena memang ajal itu ditunggu-tunggu olehnya, karena kematian itu sangatlah indah baginya daripada ia merasa hidup. Ini memang bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, bagi orang-orang pencari Tuhan. Jadi memang penduduk neraka itu lebih sempit, lebih pasek, lebih ramai daripada penduduk surga. Maknanya bagaimana? Manusia yang cinta akan dirinya dan manusia yang cinta akan dunianya lebih banyak di dunia ini daripada manusia yang sudah tak cinta lagi pada dunia, yakni lebih sedikit orang-orang yang mencari Tuhannya. Jumlahnya lebih sedikit, bisa dibanding 1 juta manusia banding 1 pencari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun beda-beda makomnya, akan tetapi bila bagi orang yang sudah sampai kepada Tuhannya, sudah tak ada perbedaan lagi. Karena bagi manusia yang sudah kembali rojiun kepada Tuhannya, ia sudah tak tampil lagi di dunia ini. Ia tak bisa bersyariat lagi di dunia ini, karena syariatnya sudah dikembalikan kepada syariatullah. Karena hanya Allah lah yang bisa bersyariat. Karena hanya uripe Allah lah yang bisa bergerak kemanapun. Uripe saja yang bisa melakukan apapun atas badan-badan ini. Jadi di dunia ini ada 2 golongan. Golongan manusia yang masih menjadi Tuhan di dalam hatinya. Di dalam hatinya manusia sebagai pengutus. Manusia sebagai penyuruh badan-badan ini untuk bertindak tanduk. Inilah hawa nafsu itu. Dan golongan yang kedua adalah manusia yang sudah kembali kepada Allah. Manusia yang sudah mati sebelum mati di dalam baiatnya. Manusia yang sudah tak merasa lagi bisa berbuat apa-apa kecuali Allah. Inilah manusia yang ihsan. Jadi untuk menuju ihsan ini berbagai jalan yang ditempuh, berliku-liku jalannya. Manusia ada yang mencari ihsan ini sampai bertapa di gua-gua, 7 hari 7 malam di gua. Saya tanya, dapat apa di dalam gua itu bertapa selama 7 hari 7 malam? Tak dapat apa-apa. Yang didapat hanya melihat sosok-sosok astral. Ada yang di gunung-gunung, ada yang di tepi-tepi pantai, ada yang di hutan-hutan, berbagai macam bentuk manusia untuk menempuh jalan ihsan ini. Kanjeng Nabi pun demikian. Ketika menempuh jalan ihsan, Kanjeng Nabi Muhammad rela berlama-lama di Gua Hira demi untuk menggapai al-ihsan ini. Menggapai iman, Islam, dan ihsan.
Jadi tanpa iman kepada Allah, bila imannya belum benar di sisi Allah, maka belum dikatakan Islam. Maknanya belum dikatakan Islam itu hatinya masih selalu rojiun dan rojiun kepada hawa nafsunya yang memiliki kekuasaan di dalam aktivitas-aktivitasnya. Jadi bila hati kita masih demikian, bila di dalam hati kita yang wujud masih diri manusia kita ketimbang wujudullah, itu berarti kita belum iman di dalam hati kita. Apalagi Islam jauh. Jadi untuk menempuh Islam ini harus iman dulu. Bila sudah iman pasti bisa menempuh Islam. Dan jika sudah menempuh Islam, maka ia akan menjadi golongan al-ihsan. Benar, golongan orang-orang yang benar, golongan para nabi, golongan para rasul, manusia yang sudah diutus Allah dan manusia yang sudah bebas dari belenggu-belenggu Tuhan hawa nafsunya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang tidak mudah untuk melakukan ini semua. Memang tidak mudah memahami ilmu-ilmu ketuhanan, terutama yang ada banyak di YouTube, banyak di tarekat-tarekat. Memang tak mudah untuk memahami Allah. Karena di situ banyak dalil-dalilnya, banyak ritual-ritual yang harus dijalaninya, banyak kalimat-kalimat yang harus dihafal-hafalkan. Betapa sulitnya, sama perjalanan saya pun juga demikian dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita kembali kepada hadis tadi. Al-ihsanu an ta'budallahu ka'annaka tarah. Beribadalah al-ihsan. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Bagaimana mungkin kita bisa melihat Allah bila diri manusia kita yang bisa melihat? Jadi untuk melihat Allah itu harus Allahnya yang melihat. Harus Allahnya yang bisa melihat. Bagaimana caranya bisa Allah bisa melihat? Maka tiadakan dirimu di hatimu. Nyatakan bahwa hanya Allah yang wujud. Nyatakan bahwa hanya Allah yang hidup. Nyatakan di dalam hatimu bahwa hanya Allah yang bisa melihat. Itulah aplikasi di dalam beribadahlah seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Jadi manusia bisa melihat Allah itu manusianya ya harus mati dulu. Manusianya ya harus tak jadi Tuhan dulu. Manusianya ya harus lengser dari kerajaan-kerajaan hawa nafsunya dulu. Baru Allah bisa melihat zatnya sendiri. Jadi tak satu pun manusia di dunia ini, tak satu pun, semuanya tak satu pun manusia bisa melihat Allah. Tak satu pun manusia bisa bertemu dengan Allah. Tak satu pun manusia bisa menyaksikan Allah. Tak satu pun manusia bisa melihat Allah. Tak satu pun manusia bisa menghadap Allah kecuali zatnya sendiri.
Maknanya kecuali bila hidup ini sudah bukan hidup manusianya lagi, baru nyata imannya, baru nyata iman kepada Allahnya, baru nyata iman kepada para malaikatnya, baru nyata iman kepada kitab-kitabnya, yakni kitabullah, kitab yang ada pada setiap diri manusia, ciptaan Allah. Baru teraplikasi iman kepada rasul-rasulnya Allah, bahwa dirinya hanya rasul, bukan Tuhan. Kita hanya diutus, dipergerakkan, diperjalankan, bukan jalan sendiri. Maka teraplikasilah iman kepada hari akhir. Berakhirnya diri manusianya di hatinya, yang ada hanya Allah. Maka teraplikasilah iman yang keenam, yakni iman kepada qada dan qadar, yakni beriman kepada kekuasaan dan ketetapan Allah yang terjadi atas masing-masing diri manusianya. Ketika itu semua sudah teraplikasi rukun imannya dengan benar, maka teraplikasilah rukun Islamnya, baru bisa masuk Islam. Syahadatnya sudah bisa menyaksikan Allah dengan imannya. Sholatnya sudah akimis sholat li dzikri. Sholatlah kamu demi mengingat aku, kata Allah. Jadi ketika sholat manusianya sudah lillahi ta'ala, hanya Allah lah yang berkuasa atas sholatnya, hanya Allah yang berkuasa atas apapun yang dikerjakannya. Ketika imannya sudah sempurna, maka ia akan bisa berzakat. Maknanya zakat, kalau secara syariat, zakat itu ya zakat untuk mengeluarkan apa-apa yang kita cintai. Uang, beras, dan sebagainya. Buah-buahan, hasil perkebunan. Zakatnya itu secara syariatnya. Akan tetapi secara hakikatnya, kita berzakat mensucikan diri adalah mempersembahkan kembali apa yang paling kita cintai selama ini, yakni hidup dan badan ini kita zakatkan kepada yang berhak. Kita haturkan kepada yang berhak, yakni Allah yang punya. Inilah yang dimaksud zakat. Bila sudah demikian, maka sucilah. Zakat itu kan mensucikan dirimu dari harta-hartamu, agar kita tak cinta kepada selain Allah. Bila iman yang 6 sudah sempurna, maka ia akan bisa berpuasa di dalam bulan sucinya, yakni bulan suci Ramadan yang ada di dalam diri, yang berkelanjutan tak terputus-putus sejak manusia itu berbaiat sampai ajal yang menjemput, puasa terus detik demi detik. Yakni hati sudah puasa dari diri manusianya, hati yang sudah gelap dari kemakhlukannya, yang terang benderang, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa hanyalah Allah. Itulah makna malam Lailatul Qadar. Itulah maknanya bulan suci Ramadan, yang mana hawa nafsu, iblis dan setan, jin tidak akan bisa menembus singgasana Allah di dalam hatinya. Maka terikatlah, maka terpenjaralah, maka terbelenggulah iblis, setan, jin. Terbelenggu
dibelenggu oleh Allah sendiri. Karena yang bisa membelenggu hawa nafsu jin, iblis, dan setan bukan manusia. Yang bisa membelenggu ya penciptanya sendiri. Bila yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati ini sudah Allahnya. Bila rukun iman yang 6 itu sudah sempurna, maka sempurna juga hajinya. Rukun Islam yang kelima, maknanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi hati ini sudah suci tanpa mempersekutukan Allah dengan diri manusianya. Tidak mensekutukan wujudullah dengan wujud diri manusianya. Tidak mensekutukan hayatullah dengan hayat manusianya. Tidak mensekutukan uripe Allah dengan uripe manungsani. Tidak mensekutukan kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusianya. Itulah yang disebut haji. Jadi ahad antara rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Ahad jadi satu. Ketika sudah ahad semua, maka itulah al-ihsan. Dialah manusia-manusia yang benar. Manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi utusan Allah. Maknanya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah contoh suri tauladan untuk seluruh manusia. Karena pada hakikatnya seluruh manusia itu adalah ya seperti Kanjeng Nabi Muhammad menjadi Rasulullah, menjadi utusan Allah, menjadi pesuruh Allah. Bukan Muhammadnya yang bisa mengutus badannya, bukan Muhammadnya yang bisa merasuli badan-badannya untuk beraktivitas, bukan Nabi Muhammad yang menyuruh badannya untuk sholat, bukan Nabi Muhammad yang menyuruh badannya untuk ibadah, akan tetapi Allah lah yang menyuruhnya, Allah lah yang mengutusnya, Allah lah yang merasuli hamba-hamba pilihannya. Jadi itulah yang disebut al-ihsan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa seolah-olah memandang Allah, seolah-olah melihat Allah, berarti di dalam hati kita masih hawa nafsu yang jadi Tuhan. Jadi angan-angan selamanya hanyalah teori saja. Jadi tanpa baiat semuanya hanya angan-angan saja. Bagi para penyimak channel Uripe Allah, mestinya selama ini setelah mengikuti paparan demi paparan, pasti Anda giat belajar di dalam tafakur, giat belajar di dalam latihan zuhud, giat belajar di dalam latihan khalwat, menyepikan diri, mengheningkan diri, selalu giat bertapa duduk, mengheningkan cipta-cipta diri manusianya. Akan tetapi selama ini, selama berlatih, Anda kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa. Tapi banyak lupanya selama ini di dalam Anda berlatih. Karena Anda berlatih sendiri tanpa ada guru pembimbingnya. Karena guru Anda selama ini hanyalah hawa nafsu Anda sendiri yang Anda jadikan guru selamanya. Bila Anda yang merasa berlatih di dalam khalwat,
bila Anda yang merasa berlatih di dalam tafakur, bila Anda yang merasa bisa melatih di dalam kezuhudan, bila Anda merasa yang berlatih di dalam khalwat Anda, semuanya masih rojiun kepada hawa nafsu kita sendiri, belum kepada Allah. Buktinya apa? Ketika kita lupa, yang lupa diri kita. Ketika kita ingat, yang ingat ya diri kita. Lalu mana Allahnya? Ini tanpa baiat sulit untuk diaplikasikan. Bila Anda mau belajar sendiri, silahkan. Jadi di sini berbaiat, tidak ada paksaan. Hanya hamba-hamba Allah yang digerakkan untuk berbaiat. Bila kadang kebanyakan manusia belajar sendiri, oh kamu sudah paham, tak perlu baiat. Itulah tanda-tanda cirinya iblis itu untuk menyesatkan manusia. Sehingga apa yang diterima selama ini, paparan-paparan yang didengarkan selama ini hanya teori-teori saja yang tak teraplikasi, karena yang merasa mengaplikasikan masih hawa nafsunya. Sulit. Kalau memang Anda diizinkan belajar sendiri berpuluh-puluh tahun lamanya, silahkan. Jadi tidak ada paksaan. Karena ilmu Allah sudah diberikan dengan gratis, pemahaman-pemahaman tentang ketuhanan sudah diberikan secara gratis, tanpa edeng aling-aling, tanpa ada yang disembunyikan. Semuanya sudah diwedar, semuanya sudah dipaparkan, silahkan amalkan sendiri-sendiri. Namun bila bagi yang sangat sulit untuk mengaplikasikan, mereka lah yang pasti akan datang untuk berbaiat. Agar apa? Agar melepas belenggu-belenggu kesulitannya. Agar tidak bingung lagi, ini Allah apa aku? Ini Allah apa hawa nafsu? Biar tidak bingung lagi. Bila sudah baiat, sudah lepas bebas dari kebingungan. Karena manusianya sudah mati, ya tidak bingung lagi. Bila manusianya masih hidup, ya bingung angan-angan jadinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita harus bisa menyaksikan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya hanya Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk diriku dan diri Anda sekalian, di dalam kekuasaan Allah. Silakan aplikasikan sendiri-sendiri. Saya juga belajar, Anda pun juga belajar, kita sama-sama belajar. Di sini tidak ada sekatan guru dan murid. Di sini terus terang, demi Allah saya tidak mencari santri dan tidak mencari murid. Saya hanya mencari sahabat-sahabat yang meniti, yang mau diajak bersama untuk berjuang fisabilillah, diajak bersama untuk berperang melawan hawa nafsu, yang mana berperang melawan hawa nafsu ini lebih afdal, lebih mulia derajatnya ketimbang perang-perang yang dilakukan para sahabat-sahabat Nabi dulu. Jadi perang yang lebih dahsyat adalah perang tiap-tiap diri manusia melawan dirinya sendiri.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jika saya berniat mencari santri, bila saya berniat mencari murid, maka mereka kasihan bakal kelamaan untuk menemui Tuhannya. Karena mereka kebanyakan bila seseorang ini mencari santri dan mencari murid, maka si murid atau santri itu akan memuliakan gurunya. Maka lama ketemunya dan gurunya tenggelam di dalam pujian-pujian santrinya. Dan gurunya tenggelam di dalam kebanggaan-kebanggaan atas santri-santri dan muridnya. Dan gurunya tenggelam di dalam kemuliaan santrinya, ingin dimuliakan santrinya, maka kelamaan santrinya bisa sampai kepada Allah. Jadi di sini saya tegaskan lagi, saya tidak butuh santri, tidak butuh murid, saya butuh sahabat. Saya mengikuti jejak Rasulullah, yakni punya sahabat. Agar apa? Agar cepat. Jangan melihat saya, lihatlah Tuhanmu. Jangan memuliakan saya, muliakanlah Tuhanmu. Sebagai Tuhan yang menghidupi dan Tuhan yang telah menciptakan dirimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga paparan yang hanya sebentar ini, semoga khususnya saya pribadi dan kita semua semoga mudah difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam meniti berjumpa kepada Allah. Ingat, bertemu Allah itu Anda harus rela berjuang, rela berkorban apa saja. Baik harta, baik apapun yang Anda cintai dikorbankan semua. Anak istri dikorbankan, harta yang dimiliki dikorbankan. Jangankan harta dan istri, anak atau suami, jiwa dan badan Anda pun ketika nanti Anda dibaiat ya harus dikorbankan, ditanggalkan, sehingga Anda telanjang bak seperti bayi lagi. Ketika ayat-ayat suci sudah diberikan di dalam baiat itu, maka yang nerima, yang memberi sama-sama sucinya. Jadi bebaslah manusia dari syariat manusianya. Bebaslah manusia dari belenggu-belenggu hawa nafsunya. Hancurlah iblis dan setannya. Dengan bersamaan hancur kemanusiaannya. Itulah yang dimaksud kiamat. Dan itulah yang dimaksud syakaratul maut. Jadi sakitnya syakaratul maut yang ketika ajal menjemput nanti sudah ditebus dengan baiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan setelah baiat maka apa yang Anda miliki akan menjadi halal dan berkah. Dulunya sebelum berbaiat, hawa nafsu yang berkuasa di dalamnya, maka seluruhnya di dalam kekotoran dan kenajisan. Maka ketika sudah baiat, hijrah dari jalan manusia kepada jalan Tuhannya, maka sama halnya hijrah dari jahanam menuju jannah. Jadi ketika sudah berada di jannah, bebas manusia melakukan apa saja, karena bukan laku manusianya lagi, akan tetapi manusianya hanyalah utusan-utusan Allah. Manusia hanyalah diperankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi al-ihsan ini. Jadi apapun yang diperankan
Allah kepada manusia yang sudah mencapai hakikat diri sejati manusianya yang tak ada, yang tak wujud, yang gaib, yang tak hidup, yang tak berkuasa, apapun yang diperankan Allah semuanya indah, semuanya serba rahmat. Itulah bedanya antara manusia yang belum mengenal Allah dan yang sudah mengenal Allah. Maka akan bisa Anda rasakan bedanya kondisi hati Anda setelah Anda berbaiat nanti. Jadi berpasrahlah kepada Allah. Ikuti saja apa yang sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita bersama gemahkan sholawat dolimin daful bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.